Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Alapis ST, peserta Latsar golongan 3, angkatan 23, kelompok 3, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Kembali ke agenda 2, yaitu Core Value ASN Berakhlak. Pada saat ini, kita masuk kepada Core Value ASN Kolaboratif. Definisi kolaborasi. Menurut Dyer and Singh, kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan meningkatkan kompetitif dengan mengembangkan rutinitas secara bersama. Sedangkan menurut Lindeke dan Sicker, kolaborasi adalah suatu proses yang kompleks yang menuntut perencanaan, sengaja berbagi pengetahuan, merupakan tanggung jawab semua pihak. Selain kolaborasi individu, ada juga kolaborasi pemerintahan. Menurut Irawan, sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kolaboratif governance mencakup kemitraan institusi pemerintahan untuk pelayanan publik. Serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. 6 kriteria penting kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, forum peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah pelayanan publik dan manajemen. 3 tahapan melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Panduan perilaku kolaboratif. Organisasi yang memiliki kolaboratif culture, indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan dan menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah prioritas. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informasi. Yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, menerima pelatihan. Yang kelima, perencanaan bersama. Yang keenam, menyediakan peralatan. Yang ketujuh, menerima peralatan. 8, memberikan bantuan teknis. 9, menerima bantuan teknis. 10, memberikan pengelolaan hibah. 11, menerima pengelolaan hibah. Adapun proses yang harus dilalui dalam menjalani kolaborasi. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang berikutnya, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Berikutnya, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan antar organisasi yang ingin berkolaborasi. Berikutnya, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama, dan identifikasi bersama. Berikutnya, menetapkan outcome antara.
Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaboratif. Yang pertama, yaitu kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif antar entitas publik. Faktor yang menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintahan adalah: yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, dasar hukum kolaborasi adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Manfaat WOG, yang pertama efisiensi, yang kedua sharing informasi, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat daya saing, yang kelima akuntabilitas, yang keenam koherensi kebijakan. Keuntungan whole of government, yang pertama outcome fokus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kelembagaan atau lembaga sektoral secara masing-masing. Yang kedua boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling. WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Threatening prevention. WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Praktek whole of government. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi dengan jumlah lembaga yang rasional. Maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Sekian saja, terima kasih. Pak Hafiz, Bu Alif, saya ada tugas nih. Apa cerita dulu? Ini disuruh Pak Fauzi untuk kerjakan survei harganya. Hari ini harus selesai. Betul. Iya, kita kerjakan sama-sama ya. Boleh dibagi jalan. Iya, saya bagi ya. Ini untuk Pak Aris, Pak Hafiz, ini Bu Alif, ini untuk saya. Ini hari ini selesai? Iya, selesai hari ini Pak. Nanti ibu kalau buka kan? Iya, nanti saya minta lagi untuk saya rekap dari Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke.